Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan Konseling Dewasa dan Lansia Ria Agustini dari BKIB. Pendekatan konseling gestal bagi dewasa awal dan dewasa akhir. Dosen pengampu Ibu Novianti SOSI MA. Pendekatan gestal Frederick Frost adalah pendiri pendekatan konseling gestal dan pengembang dibantu oleh Laura Posner. Memandang manusia secara holistik, menyeluruh dan memandang manusia pada situasi saat ini. Berpikir sebagai usaha untuk memahami diri daripada mengapa konseling berlaku saat ini. Konsep dasar teori gestal menyadarkan konseling untuk menangani masalahnya. Hakikat manusia pendekatan gestal 1. Tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. 2. Merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dari kaitannya dengan lingkungan itu. 3. Aktor bukan reaktor. 4. Berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, resepsi, dan pemikirannya. 5. Dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. 6. Mampu mengatur dan mengarahkan hidup secara efektif. Tujuan konseling gestal membantu konseling agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan realitas, serta mendapatkan insight secara penuh, membantu konseling menuju pencapaian integritas kepribadiannya, mengentaskan konseling dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri, meningkatkan kesadaran individual agar konseling dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip gestal. Semua situasi bermasalah yang dapat diatasi dengan baik. Asumsi tingkah laku bermasalah. Terjadi pertentangan antar keberadaan sosial dan biologis. Ketidakmampuan individu mengalami kesenjangan sekarang dan yang akan datang, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi, kepribadian kaku, tidak bebas bertanggung jawab, menolak hubungan dengan lingkungan, memelihara busines, menolak kebutuhan diri sendiri, memelihara diri sendiri dari kontinu hitam putih. Fase-fase proses konseling gestal. 1. Konselor mengembangkan pertemuan konseling. 2. Konselor berusaha meyakinkan dan mengondisikan konseling untuk mengikuti prosedur. 3. Konselor mendorong konseling untuk mengatakan perasaan-perasaan pada saat ini. 4. Konselor mendorong konseling untuk menunjukkan gejala-gejala yang mengidentifikasi interaksi kepribadiannya. 5. Konseling dipastikan bertanggung jawab memutuskan untuk melepaskan diri dari konselor. Prinsip kerja konseling gestal menekankan tanggung jawab, menekankan bahwa konselor bersedia membantu konseling tetapi tidak akan bisa mengubah konseling. Orientasi sekarang, konselor tidak mengkonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Orientasi eksperiensial. Konselor meningkatkan kesadaran konseling tentang dirinya sendiri dan masalah-masalahnya. Teknik-teknik konseling gestal. Teknik-teknik konseling. 1. Permainan dialog. 2. Latihan menyatakan pertanggungjawaban. 3. Bermain proyeksi. 4. Teknik pengembalikan. 5. Tetap dengan perasaan. Konsep dewasa awal dan dewasa akhir. Dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja pada masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara dikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Dewasa akhir. Pengertian dewasa akhir, perkembangan dewasa akhir atau lanjut usia adalah titik tertinggi dari rentang kehidupan individu yang ditandai oleh penurunan kemampuan baik fisik maupun psikologis yang dimulai pada usia 60 tahun. Lalu bagaimana perilaku bermasalah dalam konseling pendekatan gestal? Timbulnya perilaku bermasalah pada individu menurut pandangan gestal adalah ketidakmampuannya individu mengatasi masalahnya sehingga cenderung melakukan penghindaran menurut Lumongo 2011. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.